Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Dondais. Kali ini teman-teman saya mau men-share sesuatu yang sedang saya tekuni, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. PLTS ini sekarang menjadi hobi saya yang bisa dibilangnya mengisi waktu luang sekaligus mencari sesuatu yang bermanfaat. Jadi yang mau saya share di sini adalah bagaimana dengan mudahnya kita mendapatkan energi dari sinar matahari yang terpancar setiap hari, setiap pagi, hingga sore hari yang kita bisa manfaatkan energinya untuk keperluan listrik rumah tangga. Jadi tentunya pasti akan menghemat pengeluaran tagihan listrik setiap bulannya. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba untuk merangkai jaringan PLTS yang paling sederhana yang bisa langsung digunakan ke peralatan rumah tangga. Baik, apa saja perlengkapannya? Kita akan bahas satu persatu. Kelengkapan pertama dari sebuah rangkaian PLTS sederhana adalah solar panel itu sendiri, yang biasa kita sebut PV, disingkat dari fotovoltaik. Dan PV ini berbagai jenis ukuran dan daya yang dihasilkan, mulai dari 10 watt sampai dengan yang saat ini beredar di pasaran, yaitu 550 WP atau 550 watt per panelnya. Baiklah, yang kedua kelengkapannya adalah solar charging controller. Baiklah, kita biasa menyebutnya SCC. Nah, SCC ini berfungsi untuk mengalirkan arus DC yang dihasilkan oleh solar panel itu menuju didistribusikan ke baterai dan juga ke beban sekaligus. Jadi nanti ada slotnya untuk memasukkan jalur solar panel, jalur PV-nya ke positif negatif, kemudian juga baterainya positif negatif, dan juga ke load, yaitu beban yang akan dikeluarkan oleh arus DC-nya nanti. Selanjutnya ada inverter yang dimana berfungsi untuk merubah arus DC yang dihasilkan oleh solar panel yang tadinya sudah didistribusikan melalui solar charging controller untuk dirubah dayanya ke arus AC sehingga bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga. Nah, di sini berbagai macam tipe inverter dan mereknya. Kamu bisa memilih inverter yang sesuai dengan kebutuhan listrik rumah tangga kamu. Misalkan kebutuhan listriknya 1000 watt, kamu bisa beli yang 2000 atau di atasnya lagi 3000. Karena untuk pemakaian inverter yang tertera di angkanya, yaitu watt tertera di produk angkanya, itu hanya bisa digunakan maksimal adalah 60-75%. Jadi dibagi dua aja untuk dayanya. Misalkan di situ tertera dayanya 1000, berarti hanya bisa digunakan sekitar 500 atau 600. Berikutnya adalah baterai, yaitu yang biasa kita sebut sebagai power bank atau media penyimpanan energi yang dihasilkan oleh tenaga matahari. Nah, baterai ini sangat penting bagi kelistrikan rangkaian PLTS off-grid atau hybrid, karena on-grid tidak menggunakan baterai penyimpanan sebagai sumber dayanya. Nah, baterai pun berbagai macam jenisnya. Biasanya untuk solar panel itu dimulai dari 12 volt, 100 ampere, 100 Ah, 200 Ah sampai dengan kelipatannya. Tapi normally di luar sana dijual 12 volt 100 Ah. Nah, itu minimal requirements untuk solar panel sehingga cahaya matahari yang ditangkap, energi yang dihasilkan itu tidak terbuang percuma, karena dalam rangkaian PLTS kapasitas baterai harus melebihi solar panel yang kita miliki dari segi perhitungan daya yang dikeluarkan dari solar panel menuju ke baterai nanti. Baiklah teman-teman, saatnya kita memasang solar panel. Di sini saya mempunyai 3 buah solar panel, yang satunya itu mempunyai daya maksimal 450 watt pada saat peak time, yaitu antara pukul 10, 11, 12 sampai 1. Nah, 3 sampai 4 jam peak
time ini kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik sebanyak-banyaknya dari cahaya matahari. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan sebuah solar panel adalah pertama letaknya ya. Di sini saya letakkan di taman rumput depan rumah saya karena posisi matahari ini paling ideal untuk penyinaran sampai dengan pukul 4 sore. Jadi solar panel saya ini mulai dari jam setengah 8 pagi ini sudah dapat sinar dari matahari panas bagus itu sampai pukul 4 sore kalau hari itu cerah, kecuali mendung mau posisi di atas mau di bawah juga sama aja. Loh kok kenapa di bawah? Karena space yang saya perlukan ini yang paling ideal adanya di bawah gitu. Jadi teman-teman jangan terpaku solar panel harus dipasang di atap. Justru dengan saya pasang di bawahnya tanah atau rumput ini ya, itu cahaya panasnya hawa panasnya itu terserap dengan baik oleh tanah, oleh bumi. Jadi ketika saya lagi merangkai kabel solar panel saya ini, saya tidak merasakan kepanasan ketika berada di bawah solar panel ini. Jadi memang betul kalau atap rumah yang dipasangnya solar panel itu akan jauh lebih sejuk karena cahaya matahari diserap oleh PV ini. Nah, jadi ceritanya saya masih kurang puas dengan solar panel 3 pieces saya yang 450 WP per panelnya. Jadi saya beli lagi. Kali ini saya pasang di atas genteng, di atas jemuran saya ya. Itu per panelnya menghasilkan daya 120 WP atau 120 watt. Nah, saya beli 4 dengan harapan bisa menambah arus yang keluar atau watt yang dihasilkan dari PV ini. Merangkai panel surya. Rangkaian panel surya. Panel surya dirangkai ya teman-teman untuk menghasilkan energi yang maksimal, baik itu kita mau meningkatkan tegangan atau arus yang dihasilkan. Kalau tegangannya mau ditingkatkan, itu bisa dirangkai secara seri. Tapi kalau mau arus yang ditingkatkan ya jumlahnya, itu kita bisa rangkai dengan sistem paralel. Kalau untuk seri sendiri yaitu kutub plus ketemu minus, kemudian plus ketemu minus lagi sampai dengan berikutnya, sampai ujung. Nah, nanti plus minus terakhir yang terakhir ada min plus yang dari awal solar panel, dari panel pertama itu masuk menjadi kutub positif dan minus terakhir itu menjadi kutub negatifnya. Nah, itu yang disebut dengan seri atau rangkaian string. Kemudian ada juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian ini adalah menyambungkan kutub positif ke kutub positif, begitupun seterusnya sampai ujung. Nah, fungsi dari rangkaian paralel ini adalah bertujuan untuk menambah arus atau meningkatkan arus yang keluar, sedangkan untuk tegangannya itu cenderung tetap. Nah, untuk rangkaian yang saya pilih adalah rangkaian seri karena voltasenya yang besar sehingga cepat untuk mengisi daya baterai yang besar juga. Baiklah, ini adalah rangkaian paling sederhana dari sebuah solar panel. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah solar panel itu sendiri atau kita sebutnya PV, photovoltaic. Yang kedua adalah SCC, solar control charging, untuk mengatur charging dari solar panel ke baterai dan juga ke instalasi. Kemudian ini ada SCC yang murah yang nggak kepake. Terus siapkan untuk MCB fuse, MCB DC ya. MCB DC ada 1, 2, harusnya masuk lagi ke baterai 3, tapi belum datang. Nah, ada voltmeter, bisa dipakai bisa enggak karena dari SCC sudah ada, tapi ini adalah voltmeter yang akan masuk arah arusnya ke baterai. Jadi saya mau kepengen tahu berapa sih daya yang masuk ke baterai seperti sekarang ini. Nah, kemudian ada yang namanya MCB DC ke arah inverter. Nah, itu inverter. Nah,
Ini inverter 3000 watt yang sedang dipakai untuk daya saya nyalain kulkas seharian. Nah, ini baterai Soto, baterai VLRA aki kering khusus untuk solar panel dan juga untuk biasa dipakai untuk backup UPS. Ini kapasitasnya 12 volt 170 Ah. Nah, jadi dengan rangkaian sederhana ini kita sudah bisa menikmati listrik gratis dari matahari yang bersinar maksimal itu kita ambil pukul 10, 11, 12, 1, 2. Maksimal itu 5 jam. Mendung-mendungnya kita dapat 4 jam lah ya. Saat ini pukul menunjukkan jam 7.33, setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi kita sudah mendapatkan daya 379 watt. Sudah 10,9 watt per hour, per jam. Nah, gimana sih Om cara mengoperasikannya? Oke, sebelum PV ini dinyalakan, oke, ini PV nya saya matiin dulu ya. Kita turunin MCB nya. Oke, PV mati, PV 0, baterai lagi dipakai daya, baterai lagi dipakai buat daya tuh, daya buat kulkas. Nah, di sini ada yang namanya fuse baterai. Fuse baterai ini kita buka seperti ini. Nah, kita buka seperti ini. Nah, ya, jadi fuse baterai ini fungsinya adalah memutus listrik dari SCC jika terjadi kendala, misalkan kendalanya ada short ya, ada short. Nah, untuk cara pengoperasiannya mudah banget. Jadi dari aki ke fuse ini, pastikan ini dulu yang dinyalain. Ketika SCC nyala, sudah siap, sudah booting, baru solar panel kita nyalakan. Caranya tinggal dimasukin aja ya, pelurunya nih, peluru sekringnya, kita masukin 1, ceklek, kita masukin 2, ceklek. Nah, nyala tuh, booting, ya kayak mobil aja, ya. Begitu kunci dicolok, langsung panel-panel instrumen kita nyala. Setelah booting, baru kita naikin solar PV-nya nih, ceklek. Nah, langsung isi tuh 387, 388. Oke, di voltameternya kita cek lagi, energi yang masuk benar ada. Oke, ada 282 watt pagi ini. Nah, di PV ini kita pun bisa mengecek untuk ini baterainya, kapasitas baterai 14,4 volt, 27 ampere. Nah, ini untuk outputnya kita lagi pakai, dan suhunya 36 derajat, voltnya 0, tidak ada volt, tidak ada kesalahan. Nah, baik teman-teman, jadi untuk rangkaian ini adalah rangkaian paling sederhana dari solar panel, yang pastinya kalau kita mau pakai solar panel yang lebih besar, kita harus siapkan instalasi yang mumpuni.